Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel Belajar Dino Adi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran kelima untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Nah anak-anak, pada pembelajaran kelima di subtema 1 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.5 tentang mencari arti kosakata baku dalam KBBI dan membuat ulasan teks. Materi SPDP KD 3.2 tentang menyanyikan lagu dengan memperhatikan nada dan tempo lagu, dan materi IPA KD 3.7 tentang peristiwa mengembun dan menyublim. Anak-anak, tahukah kamu peristiwa Sumpah Pemuda 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional? Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Oke anak-anak, selanjutnya mari kita belajar mencari arti kosakata baku dalam KBBI. Kosakata baku dapat dicari artinya dalam KBBI. Jika kosakatanya tidak baku, maka terlebih dahulu agar dapat ditemukan artinya dalam KBBI. Jika pada kosakata terdapat awalan dan akhiran, tentukan kata dasarnya terlebih dahulu, kemudian cari artinya di KBBI. Contohnya beraktivitas, kata dasarnya adalah aktivitas. Nah, kata tidak baku yaitu aktivitas menggunakan huruf F, kata bakunya aktivitas harus menggunakan huruf V, sedangkan artinya adalah kegiatan. Nah, selanjutnya membuat ulasan teks. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat ulasan teks. Yang pertama, bacalah teks dengan teliti. Yang kedua, ceritakan informasi yang ada pada bacaan. Dan yang ketiga, berikan penilaian secara objektif dan kritis. Langkah-langkah dalam membuat teks ulasan yaitu yang pertama, bacalah teks dengan teliti dan cermat. Yang kedua, catatlah hal penting melalui kutipan dan kata kunci di dalamnya. Yang ketiga, buatlah judul teks ulasan. Yang keempat, buatlah ringkasan secara garis besar. Yang kelima, berikan penilaian buku. Yang keenam, tonjolkan sisi lain dari bacaan yang diulas. Yang ketujuh, tunjukkan manfaat buku bagi pembaca. Yang kedelapan, berikan penilaian dari segi kelengkapan dan penggunaan bahasanya. Yang kesembilan,
Buatlah kesimpulan yang menyangkut ulasan tersebut secara singkat. Anak-anak, dalam menyanyi kita harus memperhatikan nada dan tempo agar enak didengar. Menyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Penyanyi dapat diiringi dengan alat musik, baik menyanyi sendiri maupun kelompok. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi dalam lagu, sedangkan tempo lagu adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. Beat menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, ini anak-anak dapat menyanyikan dengan bantuan lagu Indonesia Raya yang ada di YouTube. Silahkan anak-anak cari sendiri ya. Tempo lagu Indonesia Raya adalah march atau dinyanyikan penuh semangat. Bila dalam pelajaran seni lebih lanjut, tempo lagu Indonesia Raya adalah march di Marsia, yaitu heroik, cepat, dan penuh semangat. Suasana hening dan khidmat ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Terlihat W.R. Supratman dengan gesekan biluannya mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Sementara para pengurus yang terdiri atas 6 orang pemuda dan semua peserta dengan penuh khidmat turut mendengarkan. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat 2 peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Nah, sedangkan menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut ini. Perhatikan diagram berikut ini dengan seksama. Dengan keterangan, panah berwarna merah memerlukan kalor, panah berwarna kuning melepaskan kalor. Perubahan benda padat menjadi gas disebut menyublim. Perubahan benda cair menjadi gas disebut menguap. Sedangkan perubahan benda padat menjadi cair disebut mencair. Lalu, perubahan benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Perubahan benda gas menjadi cair disebut mengembun. Sedangkan perubahan benda cair menjadi padat disebut membeku. Silahkan anak-anak dipahami dan dihafalkan ya. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kelima di subtema 1 pada tema 7. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.